'Cause we'll be on a tightrope. Cause we'll be on a tightrope. Hello, hold on. Halo, selamat. Kita bisa berapa jam ya? Selamat pagi berarti ya. Siang deh, siang. Hah? Hah? Gimana? Halo, yang share aku dulu kali ya. Bentar. Halo, Halo, gimana? Yang share aku aja. Dari eh boleh nggak apa-apa? kan kalau Atau Kalisya kasih ini kan, ntar ya. Kita iya, stretching. Nah, ini kan, siap kan? Oke kan? Nah, ini kita dari satu ya. mm-mm. Nah, gini, berarti aku boleh jelasin dulu Javanya atau kita langsung ngerjain soalnya? Apa gimana? Em, kayak sambil ngerjain sambil ngejelasin gitu boleh. Boleh, boleh. Nah, gini, jadi sebenarnya Java tuh ya bahasa yang apa ya? Boleh dibilang dia tuh nggak gampang. Cuman emang dipakai di mana-mana gitu. Nah, nggak heran sih kalau di informatika tuh pakainya ini gitu ya. Nah, si Java ini tuh sebenarnya eh nggak susah, cuman dia ribet gitu. Jadi ada aturan yang kita mesti perhatiin nih, kayak misalnya kayak gini ya. Aku bikinnya pakai ini ya, pakai VS Code ya. Nah, Mm-mm. eh kode Java paling pendek tuh yang kayak gini gitu. Jadi kita tuh harus bikin kelas sama harus ada public static void main string args. Minimal itu gitu. Nah, ini tuh ngeprintnya di Java tuh sepanjang ini gitu. Sistem out print line gitu ya. Nah, itu satu prinsipnya Java harus ada kelas, terus di bawahnya harus ada si public static ini. Sebenarnya ini semuanya ada artinya sih, tapi nanti dulu lah, biarin dulu. Gitu ya. Oke. Yang kedua, apa coba yang paling penting? Kalau kita bikin Java nih, file Java gitu ya. Nah, yang penting itu adalah nama filenya itu harus sama sama dia gitu. Jadi kalau kita punya kelas, misalnya kita punya file namanya hello gitu ya. Kalau Mm-mm. hello.java, berarti kelas yang di dalam dia tuh harus namanya hello. Jadi nama kelas itu harus sama dengan nama filenya. Kalau nggak nanti Ah, nggak mau compilernya dia bilang gue nggak nemu nih yang mau dikompil mana gitu. Itulah pokoknya di Java aturannya gitulah kira-kira ya. oke. Dah, terus kan ini ngeprint kan? Kalau saya kita jalanin, taruh. Kalau aku jalaninnya di sini, berarti kan dia bakal ngeprint hello world aja kayak gini biasa kan ya hello world gini ya. Karena dia cuma ngeprint aja gitu ya. Nah kalau di Mm. taruh, aku taruh ininya di sini deh biar biar kita bisa mondar-mandir ini di sini. Nah, nah ini, nah ini, gitu kan ya. Ini kan prinsipnya cuma gini kan. Kalau kita ngeprint hello world, berarti ya udah kita tinggal merubah ini aja sistem outprint line ini ya. Nah, Mm. ngeprint itu eh, ada print line. Kalau print line itu berarti dia ngeprint terus turun ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya aku ngeprint lagi satu gitu ya, sistem outprint gitu ya. Terus misalnya hello Alicia gitu ya. Nah itu tuh dia misalnya ini nggak aku kasih line ya, print aja gitu, dia bakal nyambung ke samping gitu harusnya. Oh dia ngamuk, sorry. Harus ada titik koma kalau di Java. Kalau nggak dia nggak mau ngamuk dia. Oke. Tuh kan. Jadi hello world, Mm. hello Malaysia dia nggak turun gitu. Jadi kita sebenarnya bisa pakai print line gini supaya turun atau gitu ya, atau kita kasih di belakang ini kasih slash n gitu. Itu null line. Itu juga bisa gitulah gitu ya. Tuh ngeprint tuh gitu aja sebenarnya. Oke, Mm-mm. berarti kan kalau hello world gampang dong. Berarti kalau kita mau bikin what a great day to be alive ya, berarti kan ini tinggal diganti what a great day to be alive kan. What Mm-mm. great day to be alive gitu ya. Nah, tapi, Pakai nah ini nggak usah sih nggak ketahuan. Mendingan ini misalnya aku ganti ya. Coba ya. Aku ganti ini kita giniin. Coba sama nggak hasilnya? Turun ke bawah nggak? Tuh kan benernya turun ke bawah ya. Jadi pokoknya bisa pakai print line atau bisa pakai di belakangnya slash n gitu ya. Artinya null line. Dah, Mm-mm. udah gitu doang. Nggak susah. Nah, terus dia mulai nih.
mulai bikin kayak gini kan. Nah, ini kita mulai. Jadi gini, sebenarnya programming tuh rahasianya tuh ya cuma 3. Satu itu kan sequence ya. Jadi sequence tuh urutan. Kayak kita kalau misalnya mau masak apa dulu gitu. Nah, itu tuh di programming itu fatal gitu. Kayak misalnya kita kebalik ya, ngeprint. Misalnya, ini mau dijumlah dulu apa mau di print dulu gitu. Atau misalnya mau dikaliin dulu apa mau ditambah dulu gitu kan. Itu kalau sequence-nya kebalik, kayak misalnya mau digoreng dulu apa mau di apa dulu gitu kan, terbalik kacau gitu ya. Sebenarnya cuma sequence, looping. Nah, yang kita sekarang mau belajar tuh looping nih. Looping tuh perulangan gitu ya. Perulangan sama conditional. Udah cuman itu aja. Jadi bahasa apapun, mau dijungkir balik, mau bikin robot, mau bikin apapun, misalnya aplikasi, mau bikin game, semua tuh prinsipnya cuman ini gitu, cuman 3 ini aja gitu. Jadi cuman sequence, looping sama conditional. Nah, nanti optionalnya tuh sebenarnya ada yang namanya functions gitu. Nah, kalau di Java, aku nggak tahu nih nanti kuliahnya. Kalau kalau di Java itu nanti sebenarnya ada yang namanya OOP nanti, Object Oriented Programming. Nah, ini nanti dia akan ngomongin kelas gitu. Karena si Java ini emang diciptakan untuk OOP gitu. Jadi dia kan makanya pakai kelas gitu ya. Itu karena dia nanti paradigma programmingnya tuh OOP gitu. Oke ya, jadi gitu ya prinsipnya. Nah, kalau sequence oke lah gitu ya. Kalau kadang-kadang tuh nggak kerasa, gampang lah sequence mah. Sekarang kita masuk ke looping nih. Nah, si soal yang ini, dia minta kan gantian kan, exactly the following 4 lines kan kata dia. Berarti kita bikin looping 4 kali kan. Nah, sebenarnya itu ada satu cara begini kan. Ya udah aja kita print begini. Kenapa susah gitu? Bedanya sama print bintangnya berapa sih bintangnya? 7 ya. Kita nge-print 7 aja. 7 bintang sama apa? Titik ya? Titik gitu ya. Titik gitu. Oke, gitu ya. Kita kan bisa aja nge-print gini. Terus udah gitu ya udah copy paste dah gitu. Bisa gini kan. Udah. Kalau udah di print gini, tapi kan jangan lupa kita maunya ini kan ada turun ke bawah. Jadi kalau kita run udah jadi kan kayak gini. Tapi sebenarnya nggak gini gitu. Harusnya kita pakai ada yang namanya looping. Jadi kita bisa for apa? Integer i sama dengan 0. Artinya apa? Pokoknya kalau looping itu prinsipnya begini. Selalu mau pakai bahasa apapun, kalau kita punya for gitu ya, for misalnya kayak gini ya, int gitu ya. Kenapa int? Karena bilangannya integer kan, bilangan bulat. Integer sama dengan 0. Terus gini kan, mulainya dari 0 gitu misalnya. Berhentinya sampai 4 gitu ya. Terus dia itu naiknya stepnya tuh satu-satu. Jadi misalnya ngitungnya tuh 0, 1, 2, 3 gitu ya. Bukan misalnya 2, 4, 8, nggak gitu kan ya. Nah, selalu di bahasa pemrograman tuh kita harus selalu bilang ini. Ini tuh bagian start. Kita harus bilang startnya mau dari mana. Selesainya mau di mana. Itu stopnya gitu ya. Itu selalu start, stop, sama step. Jadi ini tuh nggak boleh salah gitu. Nggak boleh geser dikit aja suka bisa gabung. Jadi selalu gini kan, start, stop sama step. Nanti kalau kita belajar while, pakai while juga bisa nih. Itu juga harus ada start, stop sama stepnya. Kalau itu kelewat, itu kacau. Oke, sekarang kita ganti ya. Ini berantakan dulu biarin ya. Berarti kan saya bikin gini ya. Aku bikin gini. Berarti i di sini kita bikin i-nya berarti sampai 4 kali kan ya. 4. Lebih kecil nggak pakai sama dengan karena kan ngitungnya dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Terus i plus plus gitu. Ya udah, berarti harus kita sih gini ya. Kalau di Java gini. I plus plus tuh artinya apa, Kak? Sorry. Bener, bagus pertanyaannya. I plus plus. Nah, I plus plus itu adalah jadi di bahasa pemrograman tuh orang matematik suka marah sih dulu saya juga nggak ngerti kenapa orang matematik nggak setuju gitu. Tapi emang aneh. Jadi I plus plus itu tuh adalah I sama dengan I plus 1.
Artinya sebenarnya apa? Artinya dari nilai yang sekarang I-nya tuh ditambah 1 gitu. Cuman itu. Oh, Jadi kayak oke. kayak misalnya di awal 0 nih. Terus dia ngecek nih. I-nya dari 0 ya. Oke, sekarang selama I-nya belum sampai 4 gitu ya. Kita Oh, tambah lakukan ini. Kita lakukan itu. Terus I-nya ditambah 1 ya. Oke, I-nya ditambah 1 berarti sekarang I-nya jadi 1 kan. iya. 1 masih lebih kecil dari 4. Lakukan lagi. Terus I-nya ditambah lagi jadi 2. Gitu aja terus sampai suatu saat kan dia 3 tuh. 3 masih ngejalanin kan. Tapi pada Mm-mm. saat 4 dia ngecek. Oh 4 tuh udah nggak masuk nih. Karena bukan sama dengan kan. Berarti dia Mm-mm. stop. Berarti loopingnya selesai gitu. Mm. Nah Berarti sebenarnya kalau tuh kalau looping gini berarti bisa nulis 2 baris pertama aja, Kak. Berarti yang bintangnya sama titiknya sekali aja gitu. pinter banget. Jadi pinter banget bener. Pinter sekali dia. Bener. Jadi ini ya aku hapusin ya. Jadi sebenarnya bisa gini aja kan. Sebenarnya iya betul sekali. Jadi udah berarti loopingnya berapa kali? eh Berapa kali? sama loopingnya berarti sekali. Sekali apa? Kalau sekali cuma kalau Eh, 4 kali jadi ada 8. Kalau 3 kali jadi ada 6. 2 kali. Benar. 2 ya berarti ya. Oke, coba Iya, kita coba. Jadi kan lebih pendek kan codingnya kalau kayak gini. iya. Tuh kan? Nah, benar nggak ini? Oh gini. Taruh. Ada yang salah Kak? Kalau sama dengan Oh, enggak dong. 0 sampai 2 kan 1 sama 2 ya. Harusnya sama dong. Taruh. Ntar kita clear dulu. Tenang. Clear dulu. Terus kita run lagi. Kenapa gini ya? Apa yang salah ya? Print. Kenapa gini ya? Kok salah? Hmm, Kok salah? Padahal harusnya bener 2 kali. Kan sekali ngeprint ini kan bareng. Sekali lagi iya. nih. Oh, I know. Berarti 3 harusnya 01. Enggak dong, 0 sama 1 dong. Loh, kok aneh sih? Tunggu sabar ya. Oke, what's wrong ya? Oh, ngerti. Ini kurungnya ya Allah. Salah kurung kita. Oke, ini kurungnya ke sini. Oh, tadi nggak pakai kurung. Ini kurungnya ini. Tuh kan kurungnya kurang aja nggak mau dia. Berarti ini bener 2 kali. Bener 2. Begitu. Oh, kalau for berarti Nah, N-nya pakai kurung iya, kerawang. for tuh. Oke. Nah, tapi sebenarnya catatannya kalau kalau udah coding kita udah programmer udah lama gitu biasanya kita tuh pada males nulis kurung gini. Jadi kalau bisa cuma sebaris, itu nggak usah pakai kurung sebenarnya bisa. Tapi resikonya nanti kalau suatu hari kita kayak, gue mau nambahin lagi 1 baris 2 baris gitu ya. Tapi nggak dikurungin. Itu dia cuma ngejalanin baris pertama loh. Baris pertama sesudah looping. Kan programnya jadi aneh kan kayak gitu tadi. Iya, iya, iya. Nah, kok gue yang gila apa gimana ya? Makanya yang tertib gitu pakai kurung gitu. Tapi memang suka males gitu. Ini ya aman ya berarti ya. Oke. Logik aman nih. Udah bisa. Nah, sekarang gini. Ini ini tuh dulu aku suka bikinin soal ini tuh buat kalau ngetes praktikum nih. Nah, kan kalau kayak gini ya, ini kan kita bisa lihat per baris kan. Kalau ini agak susah nih kalau kita ngeprintnya manual, jadi ada 7 baris kan kayak Mm-mm. gimana? Apa gunanya gue pakai looping gitu ya? Nah, ini tuh sebenarnya jadinya eh, adalah nested loop. Jadi looping di dalam looping. Kebayang nggak looping dalam looping? Jadi jadi kayak gini ya, misalnya kita punya pengen ngeprint misalnya X gitu ya, tapi 3 kali gitu, 3 kali 3 kayak gini. Nah ini kan berarti kan eh, kita tuh kita punya ada 3 baris kan ya, sama ada berapa baris, sama ada berapa kolom. Jadi kita punya 3 kolom kan. Nah Mm-mm. berarti triknya apa? Nggak mungkin kita loopingnya cuma 1 dong, kecuali kita ngeprintnya XXX gini ya, langsung kayak tadi. Nah, Mm-mm. kalau dia mengecil besarnya kayak gini, dari besar ke kecil, nggak bisa gitu. Nggak bisa, berarti harus ada 2 counter. Nah, triknya itu kita harus punya indeks ya, 1 buat ngitung barisnya,
satu indeks lagi tuh buat ngitung kolomnya gitu. Oke ya, ya aku coba ya. Nah, berarti kan kalau kayak gitu, ini berarti kita kan 3 kali ya. Berarti I itu baris ya. Ada berapa baris? Ada 3 kan. Berarti I-nya sampai 3 dong. Nah, terus di sini di dalam bikin lagi. Bikin lagi berarti int J gitu ya. J-nya dari 0 sama J-nya sampai 3 juga. Maksudnya 0 sampai 1, 2 gitu ya. 3 langkah gitu ya. J-nya plus-plus juga. Kasih kurung. Terus kita tambahin di sini. Kita tuh udah bener belum sih kurungnya? Ah, itu ya. Terus yang kita print apa? Berarti ini nggak usah dong. Udah ganti cerita kan. Ini berarti kita hapus. Berarti yang kita print bintang kan. Aku kasih spasi ya. Nah, tapi hati-hati. Jangan pakai N kan. Karena kalau kolom nggak mau turun baris kan. Kalau di situ aku kasih apa namanya? Nih ya, kalau aku kasih N gitu ya. Nanti dia turun ke bawah semua gitu pas dijalanin. Dia ke bawah gini. Padahal kita nggak mau kan. Nah, berarti ini jangan. Oh, Gitu ya. Nah, tapi ini masih belum oke. tentu benar juga. Coba ya kita print. Nah, ini jadi semuanya ke kanan. Nah, berarti kan, oh gini sih. Oh, berarti setiap baris, berarti di looping yang I, itu kita harus sistem out, triknya gitu ya. Print, kita ngeprint kosong aja gitu. Tapi cuma ngeprint baris doang. Gitu. Jadi pas dijalanin, ini tricky sih soalnya. Nih, tuh. Sorry, apa yang kurang coba? Titik koma. Galak nih Java nih. Gitu ya. Oke nggak? Sampai sini. Jadi, Oh, ngitungnya tuh gini, cara ngitungnya gini. Cara ngitungnya itu adalah eh, baris pertama nih. Berarti kan pada saat I sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita ada di baris ini kan. Terus dia masuk ke J kan. J-nya sama dengan 0 kan. 0. J-nya 0 nyetak ini kan. iya. Terus udah gitu pada saat terus di dalam I kan I-nya masih 0. Baris pertama dong. Masih baris pertama. Terus J-nya sama dengan berapa sekarang? 1. Berarti nyetak yang ini. Terus J sama dengan 2, dia nyetak yang ini gitu kan. Udah tuh, berarti satu iterasi ini beres. Terus I-nya sekarang jadi I sama dengan 1. Lagi kan, jadi J sama dengan 0. Pada saat J sama dengan 0, nyetak yang ini. Gitu kan? Pada saat J sama dengan 1, nyetak yang ini. Pada saat J sama dengan 2, nyetak yang ini. Dah, sekarang I sama dengan 2 gitu kan. J sama dengan 0, nyetak yang ini. Gitu kan ya. Terus udah gitu J sama dengan 1, nyetak yang ini. Gitu kan ya. Ini sih masih nggak susah gitu ya. Ini sama gitu. Gitu kan berarti artinya kita punya looping di dalam looping. Kalau di analogiin tuh kayak kita misalnya punya 3 kelas nih. Setiap kelas ada muridnya 10. Nah, kita setiap kali mau ngasih, misalnya kita mau ngasih souvenir, berarti kan kita harus masuk ke kelas pertama, terus ngasih souvenir ketiga murid. Masuk kelas kedua, ngasih souvenir ke 10 murid. Masuk ke kelas, gitu kan? Jadi maksudnya iterasi lagi gitu kan ya. Oke, ini udah aman ya. Nah, si soal ini. Aku ada Coba, pertanyaan sih, Kak. Kayak boleh. misalnya yang pertama kan for int I, terus yang kedua for int J. Itu variabelnya tuh boleh ganti atau Ya, misalnya int A, int B gitu boleh? pinter. Ya, bener boleh. Mau X, Oh, Y boleh. A, B boleh. Mau misalnya eh, nama pun boleh gitu. Jadi oh, kita tuh sebenarnya kasih I sama J itu I itu biasanya dari iteration kan. Jadi kita biasa IJ terus nanti kalau ada lagi K nanti LM gitu ya. Tapi mau A B boleh, mau mau CD boleh gitu. Bagus oh, sih oke. pertanyaannya. Cuman kenapa cuman satu huruf biar cepat ngetiknya. Terus Iya. jangan ketukar sama variabel lain gitu. Karena Mm-mm. soalnya kita kan punya ada variabel X lagi terus dipakai juga iterasi. Ini yang mana X yang mana gitu itu bingung. Itu tuh good question tuh bagus-bagus. Oke. Aman? Sekarang kita ke sini.
Nah, ini sekarang soalnya gini. Liatin. Dia tricky nih. Aku coba bikin, tapi ini harus merah gitu. Harus merah nggak sih? Wah, kalau harus merah mah nanti diwarnain dulu berarti. Tricky banget ini. Kita bikin gini dulu ya. Dia kan bikin 7 ya, mulai 7. Kita Mm-mm. bikin dulu semuanya bintang ya. Tapi Iya. mundur ya. Oke. Ini aku hapus dulu supaya aman. Ini biarin dulu dong. Kita gini dulu, per step kalau coding per step dulu. Ya udah, 7 dulu. Sekarang kita ngeprint bintang dulu. Oke, kita run. Berarti kan kita harus punya kayak gini ya. Kok 3? Oh, salah, aku salah. Berarti berapa? Barisnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 dua-duanya, Deng. 7 dua-duanya. Oke, ini 7. Ini 7. Terus kita run. Berarti kan kita dapat kotak nih. Nah, nggak mau gitu kan? Kita maunya, berarti kan hintnya gini. Kalau barisnya 0, ini kan pada di awal kan ngitungnya dari 0 nih. 0, Mm-mm. 1, barisnya gitu kan. 3. Nah, berarti kan nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gini, berarti ngitungnya mesti kebalik dong. Ya nggak? Jadi ngitungnya mundur, jangan dari 0. Dari 7. Kita balik. Coba ya. Kalau dibalik gimana? Ya bisa aja sih. Jadi gini. Mulainya dari 7 gitu ya. Bisa gitu ya. Oh, Dia lebih besar sama dengan 0 gitu. Tapi I-nya jangan nambah dong, berarti minus dong. iya. Oke? Dah, itu kan satu step. Kalau ini dijalanin, hasilnya masih sama nggak? Apa beda? Sorry. Apa? Hah? Oh, sorry. Ini udah 7. Lebih besar sama dengan tuh maksudnya apa? Lebih besar sama dengan itu, berarti kan dia ngitungnya dari 7 tuh. Iya. Eh, berarti nolnya masuk. Oh, nggak usah deh, lebih besar aja ya. Kalau ini jadi 8 soalnya. Iya, kelebihan. Jadi ini tuh batas-batas ujung tuh suka mengecoh gitu. Kalau kita dari 7 kan ngitungnya 7, kan tadi kan 0 sampai 6 kan, karena mulai dari 0. Nah, kalau Mm-mm. ngitungnya dari 7, kita maunya 7, berarti 0 jangan dihitung. Karena kalau 0 dihitung jadi 8, bener nggak? Oke. Gitu. Itu selalu dah. Itu problem lah, memang kita harus teliti. Itu semua programmer begitu. Udah nih ya, berarti kan kita kebalik. Tapi kan lihat deh, kalau terbalik hasilnya tetap sama kan? Jadi maksudnya secara counting dia mundur, tapi secara iterasi jumlahnya tetap sama kan? Nah, Mm-mm. sekarang problemnya si bintang itu kalau di baris pertama tuh maunya banyak. Semakin ke bawah semakin kecil kan? Nah, Tapi yang baris yang 2 itu tuh harusnya emang titik ya, bukan bintang. nanti gampang kita kasih if. Berarti kita Ah, masuk ke conditional nanti. Ini bagus. oke. Ini soalnya bagus. Oke, sekarang kita bikin miring dulu. Nah, berarti kan nggak mungkin ya kalau kalau codingnya kayak gini. Si jumlah kolom itu selalu berubah setiap baris. Banyaknya tuh sebanyak nomor kolomnya. Ya kan? Sekarang kan kita balik nih. Kita sekarang balik nih. Ngitungnya kok nggak mau gitu. Sekarang kita ngitungnya dari 7, 6, 5, gitu kan ya? 4, Mm-mm. 3, 2, 1. Kelihatan nggak? Kalau si kolomnya itu nomor sebanyak Mm-mm. nomor I-nya kan? Ya kan? Nah, berarti kalau gitu di sini yang harus kita rubah apa? Berarti ini jangan 7 tapi I. Oke nggak kalau kayak gitu? Jadi, pada saat baris pertama, J-nya itu 0 sampai 7. Baris kedua, J-nya 0 sampai 6. Baris ketiga, J-nya 0 sampai 5. Dan seterusnya gitu. Jadi nanti pas Mm-mm. kita run, dia gini jadinya. Mundur. Oke, nggak sampai sini. Oh, aku ngerti cuma ribet juga ya Ya, penulisannya. tapi ini emang ribet. Maksudnya ini memang apa ya? Memang tricky gitu. Jadi gini, secara prinsip kan kalau misalnya kita pakai pakai looping di dalam looping itu kan kayak tadi ya, misalnya ada 3 kelas jumlah muridnya sama, ya udah dikali aja berarti jumlah muridnya ada berapa? 3 kali 10 kan 30 gitu. Ya udah, barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa. Yang tricky di sini kan ini si baris
Nah, ngelogik itu sebenarnya di kotret gini aja sih. Sebenarnya semua orang beda cara gitu ya. Tapi kalau kayak gini kan berarti, oh oke, berarti kalau dia makin mengecil, gue harus merubah ini gitu. Harus si kolomnya nggak boleh angka yang diem. Kalau dia angkanya diem ya setiap baris segitu terus kan. Berarti dia Mm-mm. harus variabel gitu. Harus sesuatu yang bergerak. Nah, dia bergerak mengikuti I-nya kan. Sebenarnya Mm-mm. bisa juga gini. I-nya tuh ngitungnya tetap ya dari 0 sampai 7. Nah, si J itu adalah 7 dikurang I. Nah, itu juga bisa gitu. Oh, whatever lah, Mm. whatever works, tapi bisa gitu. Oke ya. Nah, sekarang kan nyebelin kan dia ya. Nah, di baris 2 nih dia nyebelin kan. Tapi kan kita prinsip tadi udah sequence, looping, sekarang kondisional kan. Berarti sekarang kita harus ngecek nih. Kalau di baris ini berarti baris kan kalau kita ngitungnya dari tolong. Ini susah. Taruh ini ya. Warnanya kuning aja kuning. Kalau misalnya ini kan mau kita berubah kan ya. Kalau kita Mm-mm. ngitungnya dari 0, ini kan I ya, ini juga I ya. Kita kan pakainya yang ini. Berarti kan kita ngecek kalau I-nya 5 kan. Kalau saya kita ngitungnya dari 0, ya udah kita ngecek di I2 kan. Nah, berarti kita pakai si kondisi ini. Kondisi ini kita pakai. Berarti di sini taruh. Di sini berarti gini. For salah. If I sama dengan oh iya, udah tahu jebakan programming belum? Yang sama dengan. Nih berarti kita pakai 5 ya. Oh, yang sama dengannya harus 2 kali to make Iya, sure itu bukan sama dengan gitu ya. iya. Oh, iya. Kalau sama dengannya 2 itu kan kita ngecek kan. Kalau sama dengannya 1 memberi nilai kan. Itu tuh Mm-mm. selalu ada problem. Aku pernah punya kakak kelas, dia nggak jadi lulus tuh sebulan gara-gara ngedebak itu dia nggak nemu. Jadi dia tidak menemukan kesalahan di codingnya apa karena kayaknya nggak ada yang salah. Padahal dia salah itu. Sama dengannya kurang gitu. Kacau lah udah. Nih aku udah bener belum ya? Sistem ke kurungnya ini masuk yang mana? Berarti kan ini ya. eh ini. Oh di sini ya. Di sini ya. Nah, di sini berarti kalau kalau kita mau pakai else atau enggak? Pakai else ya. Else. Jadi kalau memenuhi syarat, lakukan itu. Nah, ini aku copy aja ya. Ini kan kalau ini ya, kalau dia nggak di baris itu, kita ngeprintnya bintang kan. Tapi Mm-mm. kalau misalnya di baris yang I-nya sama dengan 5, ngeprintnya titik gitu. Bener nggak gitu? Coba ya, kita cek. Ini kita hapus aja. Biar kagak pusing lihat ya. Kak, sorry aku mau nanya juga, kenapa kalau yang ngitungnya dari bawah ke atas itu mulainya dari 1? Iya, bagus sih pertanyaannya. Sebenarnya bisa juga sih dari 0. Tapi ini kan jadinya 6 tuh. Mm-mm. Nah, terus kita jadi secara secara logik jadi kok 6 sih gitu. Padahal kan gue maunya 7 baris gitu. Sebenarnya Mm. masalah cakep-cakepan aja sih gitu aja. Tapi bagus sih pertanyaannya. Jadi we have to make sure aja gitu. Oke, mau mulai dari mana? Soalnya Maju apa mundur gitu. soalnya kan kalau di Java kan mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hmm, Kalau aku semua bingungnya kenapa 7 gitu. oh ya boleh sih kalau misalnya mau 6. Tapi kalau misalnya 6 berarti ini harus sama dengan gini. Jangan lupa. Sorry, ini. Oh, Nanti ikut gitu. oke. Oke ya, pakai 6 boleh? Boleh lah. Kita pakai 6 ya. Taruh, aku pengen tahu dia berhasil nggak. Liatin, berhasil tuh. Cuman aku salah di mana? Aku kurang ini kan N. Ini berarti aku taruhnya di mana mendingan? Di yang Nah, di mana? Coba di copy aja kan. Berarti kan dia kan for I. Sebenarnya harusnya dia turun tahu. Kan ini dia udah ngeprint ini kan. Apa di sini ya? Taruh di sini. Ini aja gitu. Coba kita lihat ya. Nah, udah ya. Udah cakep gak? Bener nggak udah? ah, udah. Bagus sih soalnya. Tapi dia nyebelin karena dia pengen pakai warna. Oke, aku lupa lagi kalau pakai warna di Java gimana. How? Sorry Kak, aku juga bingung kenapa
penempatan yang backslash n buat yang titik tadi itu, aku bingung penempatannya kayak mestinya di mana gitu. Kayak di sini kan di Oh, ngerti. in between kurung terawalnya gitu kan. Tahu penempatannya itu gimana? Nah, gini sebenarnya eh kita kan maunya tuh gini aja. Kapan sih kita mau turun baris gitu? Kita mau ganti baris kapan? Pada saat I-nya selesai kan? Maksudnya setiap I dia harus turun ke bawah kan? Ya udah berarti dia harus di dalam core-nya I ini gitu. Nah, si ini itu dia nggak turun ke bawah karena dia nggak lewat nggak dapet yang ini kan, dia masuknya dari ada if gitu ya, di dalamnya dia tuh ada if gitu. Jadi Mm-mm. dia nggak jalanin yang ini, berarti kita harus nambahin di dalam, setelah dia ngeprint ini di dalam if kita tambahin min n-nya apa Oh, n. oke oke ngerti. Rik, aman kan? Dah, sekarang ntar dulu gimana caranya nambahin merah. Colornya, set color red gimana sih? Get color gimana? Tunggu. Pokoknya harus merah ya. Set text kalau nggak salah tuh gampang loh, tinggal pakai tapi itu, oh ini aja berarti hmm, hah, ini ya. Astagfirullah, oke lah, kita coba lah ya, awas ya kalau gue bisa loh. Kita coba dari sana. Ini berarti kan red itu stringnya ini ya. Nah terus dia bilang katanya system out, this text is green, tambah reset. Emang bisa gitu? Oh, ditambah itu aja padahal ya. Oke, oke. Nah, sekarang berarti kan masalah lagi nih. Berarti kan, oh ya, jadi kalau di programming tuh kondisional gitu ya. Jangan lupa, kondisional itu tuh kondisional. Itu kan pakai if ya. Kita tuh sebenarnya bisa pakai if ada apa misalnya if umurnya lebih besar dari 17 udah boleh nyetir nih gitu ya. Boleh gitu aja gitu, if doang. Terus kita bikin if lagi, misalnya if TOEFL di atas 600 gitu. Terus misalnya if tinggi badan berapa boleh gitu ya. Jadi if itu pokoknya syarat. Tapi kalau syarat itu berhubungan, kan biasanya kita bisa bilang, kalau misalnya umurnya udah lebih besar dari 17, emang boleh nyetir? Iya. Terus kalau enggak gimana? Sebenarnya nggak usah pakai juga bisa kan. Misalnya kita bilang, ya udah kalau di atas 17 boleh nyetir. Mm-mm. Kalau enggak gimana? Ya boleh kasih syarat, boleh enggak juga. Tapi programming yang bagus tuh kita harus cover semua possibility. Jadi misalnya minus atau bukan angka yang dimasukin, misalnya dia suruh masukin umur, malah masukin karakter gitu ya, nama atau apa. Mm-mm. Nah, terus ada lagi nih satu nih. Kalau misalnya ada syarat lagi yang mau kita cek lagi gitu. Jadi misalnya selain umurnya 17, kita cek juga misalnya apalah, TOEFL lah ya misalnya ya. Atau lah misalnya ini kita harus pakai L lupa ya di Java tuh else if ya kalau nggak salah, else if gitu. Else if misalnya TOEFL berapa gitu. Jadi kita bisa tambahin else if juga gitu. TOEFL. Kok nulisnya ngaco nah gitu ya. Kalau misalnya lebih besar dari 600 gitu, gede amat gitu ya. Dah. Berarti kita sekarang nambahin else if karena kita mau nambahin di baris terakhir itu warnanya harus jadi merah. Baris terakhir itu berarti I-nya berapa? Kita tadi ngitungnya gimana dari 6? Berarti 0 ya? Berarti else if, ntar ngecek dulu takut salah. Taruh. Ngecek dulu. Coba. Ini kita clear dulu. Kita ini else if. Java tuh elif atau Java? Java tuh elif atau else if sih? Lupa. Mana? Nah ini. Else if ya? Oke, else if. Berarti else if I sama dengan 0, berarti kita, oh ya belum dikurung ya.
Kayak gini Apa dong. bedanya if else yang pisah sama else if? Kalau di Java emang dipisah. Emang disatuin ya? Dipisah. Nggak, maksudnya if misal if Oh, gini kan else iya. Good question. Kalau misalnya saling berhubungan, sebenarnya untuk banyak kasus tuh jadinya nggak pengaruh. Kayak misalnya ya udah if misalnya if aja lagi gitu, nggak usah pakai else if gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini dalam satu satuan pengecekan gitu. Ini kan kita masih dalam satu looping nih. Terus Mm-mm. dia ngecek misalnya ada beberapa possibility yang setara gitu. Nah, ya itu biasanya pakai else if tuh. Jadi kayak misalnya eh, kamu bawa payung nggak? Nggak. Ya udah, bawa jas hujan nggak bawa, ya udah bawa boots nggak gitu. Jadi kayak else if gitu ya, itu artinya adalah pengecekan itu tuh berlaku di dalam satu kasus gitu, biasanya tuh pakai else if. Tapi sebenarnya bisa juga misalnya if misah gitu ya, if bawa jas hujan nggak, ya udah. Tapi tetap sih, nah kalau if-nya misah dia itu dijalankannya berpisah ya, tapi kalau if-nya pakai gini dia harus dari if yang paling atas dulu gitu ngetesnya. Jadi Hmm. if yang ini dulu, baru ngecek yang berikutnya. Kalau terpisah ya nggak ada hubungannya. Tapi kalau di execute hasilnya sih sama. Bagus sih pertanyaannya. Oke, nih ya. Tadi gimana? Berarti kalau kayak gitu, for ini ya. Tapi aku mau jadiin merah ya. Hmm, gitu ya. Bisa nggak sih? Kalau nggak bisa, oke, coba. String red. Oh, kita harus pakai string. Tunggu, import string nggak sih? Di Java tuh stringnya ribet, Oh, atau nggak usah gitu, nggak usah gitu, nggak usah gitu. Ini nggak usah. Ini kita hapus ya. Kita pakai ininya aja. Gitu. Semoga bisa. Cek. Nggak merah. Tapi hasilnya benar, tapi dia nggak merah. Kalau kayak gini tuh misalnya Kak, dia kan Mm-mm. in sama dengan nol kan yang dimerahin. Tapi in sama dengan nol tuh bukannya mulai dari atas ya? Iya. Kenapa bukan? Kan yang paling bawah. Kan I-nya mundur. Kan kita mulai dari 6. Oh, oke oke oke, ngerti ngerti ngerti. Iya iya. Ya kan, ya kan? Nah, problem. Salah dong. Aku naruhnya salah. Bukan di sini. Kenapa di sini? Di sini dong. Oh, Allah. Tapi tetap nggak merah ya tadi titiknya. Oh, jadi merah semua. Bantuin ayo. Yang salah apa? Oh, Hmm. aku tahu. Salah. Ini kan harusnya ngeprintnya ini. Bintang. Tapi benar udah jadi merah berarti. Udah, tadi salah. Kok nggak merah ya? Kok ini merah semua? Kok ini nggak merah? Kenapa ya? Ayo, penasaran nggak? Ini kan I sama dengan 0. I sama dengan, pada saat dia sama dengan 0, dia harusnya ngeprint J-nya tuh sama dengan I kan? Oh, ngerti. Oke, sekarang aku tahu. Kenapa coba? Karena dia 0, jadi dia nggak ngeprint. Ini misalnya 1 nih. Ini jangan jangan gini, tapi dari sini nih. Tricky banget sih ini mah. Hmm. Kalau gini jalan nggak? Nggak juga loh. Oh, lebih 1. Oh, oke. Oke, I know. Berarti gini-gini. Ya udah, ini kita pakai yang tadi ya. Ini sama dengan Hmm. ini. Aku tahu kenapa coba. Dia nggak ngeprint ini, soalnya kan J-nya sama dengan I. I-nya kan sama dengan 0. Kan kayak apa gitu kan. Ya udah gini aja. Kenapa jadi susah? Kenapa nggak gini aja? Hmm. Jadi kan, ini aku pisahinnya biar nggak nyampur. Ya udah kalau gitu, begini aja kan. Kan cuma 1 pasti sih, cuma Iya. segini. Nggak, dia nggak memvariabel kan. Ya udah gitu. Tapi tetap nggak merah loh, malah lebih 1 loh. Ayo, gimana? Oh, karena pada I sama dengan 0.
Oh, atau satu ya? Hmm, atau gini, I know. Ada cara lain sih. Ini aku hapus ya. Mm-mm. Ini aku hapus. Oke. Kan ini jalan ya. Ini jalan secara normal kan. Oke. Ya kan? Tapi sekarang aku bikin dia buntung aja. Jadi dia ngeprintnya nggak sampai ujung. Nih ya. Jadi dia, tapi dia lebih satu sih ya. Ini, taruh sorry. Dia cuma ngeprint sampai ini tuh sampai dengan, terus di ujung kita kasih merah. Oke, ini bener nggak? Oke, nah udah. Kan ini udah Mhm. turun nih. Udah beres kan for I. Udah licik ini mah caranya. Oh, jadi kita di sini system out. Ini kurung siapa sih yang kelebihan? Udah ini. Else ini udah. Ini kayak lebih ya. Ini kan sih? Oh, enggak deh. Aku tuh kelebihan di mana sih? Oh, ini buat si for. Ini buat si for. Ini buat si else. Oke. Nah, ini buat si ini. Nah, ini aku bilang, aku tambahin ini. Red ini. Ini. Licik weh. Kecuali kalau dia, kan apa yang salah? Oh, karena ini. Kenapa masih di dalam? Jangan di dalam i-nya dong, di luar i-nya dong. Nah, begitu. Salah lu. Kenapa nggak ada? Ada nggak? Oh, I see. Gini. Oh, aku ngehapus sesuatu. Sorry, bentar ya. Maaf ya. Ini kehapus. Pada di setiap i kan harus ada ini. I-nya itu, bentar. Di setiap i harus ada ini. Nah, sorry. Di setiap i harus ada ini. Ini aku dikasih di luar i. Setelah dia ngeprint. Nah kan, jadi ngaco. Apa yang salah ya? Oke, salah. Ini kenapa dua kali ya? Ini mana? Ini i. Or i yang ini kan di sini dong. Berarti ini. Sorry, kelebihan. Ya, bismillah. Oke. Masih kurang loh. Kenapa ya nggak mau merah ya? Apa coba yang kurang? Ini kan udah, ini yang terakhir. Coba ini nggak ada dulu. Tes dulu, sabar. Programmer harus sabar. Ini kan kurang satu. Berarti kan si looping for ini udah selesai dong. Berarti kan di sini sebenarnya tinggal nambahin ini kan, satu ini kan. Mm-mm. Ini dong. Whatever lah ya, gini ya. Dan dia warnanya merah harusnya. Harusnya. Atau merahnya harus taruh di depan sih. Sorry. Sampai ngetiknya salah. Nah. Oh, dia kelewat satu. Ntar gimana ya caranya? Tapi kok dia nggak mau merah ya? Kalau misalnya, kalau kalau misalnya ini aku jadiin 0, dia lengkap semua nih. Ini nggak usah ada. Tapi kita mau bikin merah satu nih. Dia udah turun nih. Oke, triknya kenapa kalau itu jadi aneh sih? Nah, kan ini udah bener ya. Oke. Nah, pada saat i-nya, ya udah gini deh. Ya udah gini. Ini kan else ya. Oke. Else if i sama dengan 0. Kita do it the right thing aja ya. The right way. System out. Dan ini. Aku ngetes aja. Ini. Tapi jadi 2 kali ya. Kalau gini jadi double kan ya? Atau gini. Ini kita ngeprint warnanya aja di sini. Ya kan bisa nggak sih? Jadi pas di situ dia warnanya aja, tapi dia ngeprintnya satu.
Jadi nggak double. Tetap lo nggak lo. Tunggu, sabar. This text is red. Print this is text is red. Reset. Red. Oh, harus di depannya. Aku salah. Aku bodoh. Harus di depannya. Tunggu. We are almost there. Kita harus di depannya. Jadi kan kita udah ngeprint di depannya nih. Kalau else-nya I dengan no, berarti print ini dulu, baru oh, berarti aku taruhnya di mana ya anaknya? Gimana caranya? Oke, apa gini? Ini aku comment out aja. Ini kita comment out. Ini kita kasih di sini. Begitulah ya. Terus kita ke sini keluar dari for itu beres. Nah, ini baru kita tambahkan bintang. Kalau salah nanti aku benerin. Nah, udah tuh. Finally. Udah gini deh biar cakepan. Tapi itu kenapa ada spasi between titik sama bintang? Oh iya, titik sama bintang ya. Ini we're not supposed to have this gitu. Gitu ya? Oh, So we can remove all of this ya. Oke. Gitu nggak? Oke nggak? oke, ngerti. Ya. Semuanya logik ya, cuman yang gitu ya. Kadang-kadang Ribet ya. kadang-kadang otak tidak berjalan normal gitu ya. Aku juga. Mari kita ganti soal sekarang. Udah ya, bisa dong. Nah, sekarang dibalik. Nah, sekarang tuh sebenarnya this is a good belajar function. Ntar aku juga functions in Java ya. Kita lihat contoh ya, Java methods enakan yang mana ya? Sebenarnya mau pakai Java, pakai functions nggak ya atau nggak ya? Kita coba pakai dua ya. Nah, functions itu sebenarnya adalah cara kita memisahkan bagian dari program ke kayak gini nih. Ini tuh kita bikin satu function, nanti kita panggil gitu. Jadi nanti kita bisa bilang ini ya double value itu dia akan nerima suatu nilai namanya A. Terus dikaliin 2 gitu. Terus nanti kita kalau mau manggil dia tinggal bilang, dobelin dong angka 5, nanti keluarannya jadi 10 gitu. Sebenarnya kita bisa pakai gini gitu ya, tapi nanti deh. Sekarang kita sekarang kita pakai cara manual dulu. Kan kita udah dapat setengah ke bawah nih. Sekarang kita mau bikin atasnya kan? Benar nggak? Oke, berarti kita begini kan ya. Ini bagus banget tau buat nge-gym otak nih. Sangat-sangat nice. Ini berarti kita pisah ya. Ini tuh adalah oke di situ ya. Nah, ini kita tiba saat nih. Kalau aku suka dipisahin warna apa bukan warna ya? Variabelnya. Ini kan berarti kita dari merah dulu kan? Terus berarti kan berarti ini kan IJ juga ya, some kind of IJ juga, tapi kolomnya nambah. Berarti ya udah deh, boleh nggak kalau aku mau pakai apa? AB aja ya, misalnya AB ya. Or, jadi ini sebenarnya aku copy ya. Yang aku copy ya. Yang dibalik tuh cuma I sama J-nya. Enggak. Mulai dari 0. Iya, mulai dari 0 gitu. Terus yang bawah dari Tetap aja. Kita berapa sih? 0, 1, 2, sampai 4 ya? Kita di bawah 5. Oh iya, ini diganti. Ini jadi berapa? Jadi 4. 4. Ini berubah loh semua loh. Ini pada saat, berarti kan ini 4 ya. Berarti dari, ini 5 loh. Berarti 5. Oh enggak deh. Enggak, ini enggak ada ini. Ini lebih gampang.
tar gini. Kita tuh ngapain sih kayak gini? Padahal mau di save nggak sih nanti? Apa biarin? Ini mau Oh, diacak-acak nggak apa? iya, Yang Cak, nggak tadi apa-apa. biarin. Yaudah ya, aku acak-acak ya. Berarti gini dulu. Hold on. Kita mulai dari mana dulu ya? Oke, kalau aku caranya gini. Supaya kita nggak mumet, ini di comment out dulu. Kita bikin baru dulu. Kita bikin yang setengah dulu ya. Kita Mhm. bikin dari 5 baris pertama aja ya. Tapi warnanya belum merah. Biarin dulu. Berarti kan kita Mhm. bikin 0 sampai A. A lebih besar dari 0 selama dia lebih kecil dari 5 kan. Terus A-nya berarti kan plus plus. Itu kan kolomnya. Terus kita Mhm. nggak pakai if kan, karena nggak ada apa-apa kan, nggak jadi titik kan. Berarti kan tinggal looping gini aja kan. Oke, ini juga else nggak usah kan. Ngapain kita pakai else? Karena kita tidak ada syarat-syarat. Oke, ini aman lah, gitu ya. Sekarang ini J-nya aku mau bikin pakai B. B-nya berarti B-nya ada 5. B-nya 0 sampai I juga kan? Mhm. Ini bintang. Coba, harusnya mah udah. Oh iya maaf. Kita pakainya B. Kenapa tiba-tiba jadi? Kata dia, kenapa lu tiba-tiba jadi B sih? Iya oke, salah. Aku belum berubah. Unresolved. Oh ini hapus saja. Ini nggak usah gitu dulu. Oke. A sama dengan 0, A lebih kecil. Oke. B lebih dari 0, B lebih kecil dari A, B plus plus. Print bintang. Ya kan? System out, print. Kolom. Oh ya Allah, maaf. Oke, kurungnya kelebihan. Ngamuk dia. Kan? Oke, berarti kita berkesalahan di nggak mau turun nih. Ini kan ngeprint ke samping. Ini for I. Ini print N. Kok print N-nya nggak jalan ya? Padahal di dalam for kan? Kok dia nggak mau turun ya? Sabar, save dulu. Ini ada ini. Kalau gini gimana? Print line. Masa kayak gitu sih? Sama lu. Kenapa ya? Taruh. Ini main. Oh, kurungnya kurang. Taruh dulu. Ini kurungnya ini kan? Oh, I see. Ini kurungnya ini. Ini kurungnya itu. Ini kurungnya ini. Lah bener dong berarti. Terus kenapa salah? Kan for yang ini sama ini. Oh, ini. Begitu, begitu. Kurung aja udah berantem. Udah bener gini ya. Hmm. Bener nggak? Cuma nih jeleknya apa? Ada 1-0. Kenapa? Karena kita mulai dari 0. Sebenarnya kalau ini dari 1 kayaknya bagusan deh. Kenapa coba? Karena karena kalau print pada saat 0 dia jadi jumlahnya 0 kan, jadi ngebuang kan. Enggak juga sih sama ya. Ini tuh ada kosong nggak sih? Ya udah lah ya dari 0 deh. Ya udah 0. Kayak jalan dulu lah. 0. Berarti ini dari 0. Ini udah oke ya. Mhm. Nanti merah nanti ya. Nah, sekarang berarti ini udah hapus aja lah. Ini tapi jangan ngapus yang merah karena perlu kita. Oh, sekarang kita balik. Kita bikin kayak gini lagi. Tapi nih, berarti dari I mau mundur aja ya. Ini kita udah 5 belum tadi ngeprintnya belum 5 loh. Oh, kenapa nggak sampai 5 ya? Gini aja apa? Aduh, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa nggak dari 5 sih? Kan I-nya 0. B-nya dari A. Oh, karena dia B lebih kecil sampai A. Kalau A-nya dari 0. Atau gini.
Ini 1, tapi sampai 5. Coba, tunggu, sabar. Ini yang dimatiin dulu. Nah, ini udah bener ya? Ini ya. Iya. Nah, ini lebih bener nih. Ini lebih bener. This looks better ya. Berarti sekarang kita balik. Nah, I-nya kan dari 4 maunya. Sampai I lebih besar dari 0 dong. Ya kan? Terus I mundur dong. Nah, si J itu dari 0 sampai I dong. J-nya mah naik. Gitu ya sih. Ya kan? Gitu ya. Cakep gak sih? Tapi kalau dijadiin function susah. Ujung-ujungnya beda soalnya. Nggak usah pakai function dulu deh. Bisa sih pakai function. Tapi nanti kita lihat. Oke, sekarang urusannya kasih merah. Gimana cara ngasih merah? Kayak tadi aja berarti. Ini udah bisa begini kan? Aku screenshot ah. Oke. Berarti sekarang pakai if. If-nya taruh di mana? Di Enggak usah pakai if dong. Ini kita buang aja 1. Ini tuh dari 2. oh Kita ngeprint dulu. Iya nggak sih? iya, ngerti. Licik lah. Dikasih ujung di ujung-ujung aja gitu kan. Coba bener nggak? Tapi jadi merah semua. Oh, harus di reset ya? Ditambah reset. Riset tuh apa, Kak? Lalu dia tadi nyontek dari yang itu, dia bilang katanya di reset. Tadi mana ya? Di close lagi sama aku. Bentar. Sorry. Jadi dia ngeriset tuh kan kayak gini. Jadi habis dia di reset. Oh, riset balik ke item lagi. Oh, Oh, oke, ngerti. ngerti ya. Jadi kita giniin dulu gitu. Gimana ya? Ditaruh di mana dia? Sini aja gitu. Nah, kan jadi dia balik lagi. Oke. Good. Hmm, Kan ya kan? Ya udah, ini berarti pasang lagi aja kan, gini lagi kan tinggal. Tapi ini kita buntungin aja, berarti ini tuh 1. Kan ya kan? Berarti gini. Nah, oh, aku tapi masih nggak ngerti kenapa yang bawah jadi I lebih besar dari 1. karena aku nggak mau dia ngeprint sampai yang ke 1 ini. Aku cuma mau dia ngeprint sampai sini aja nih, sampai sini. Yang 1 merah ini mau ngeprint sendiri, nggak mau di dalam looping. Jadi, Aku masih jadi nggak ngerti. ngerti gak? Jadi aku tuh licik. Jadi, jatuh. Gombreng. Bentar. Jadi gini, kan dia bentuknya begini nih. Tunggu. Dia kan, sorry. Kan dia tuh gini ya. Dia kan gini kan. Terus gitu kan. eh, Nambah. Nah, kan kalau misalnya dimasukin ke looping, itu kan jadi belibet tuh. Misalnya nanti, harus ngecek. Misalnya, gue di baris pertama sama di baris terakhir gitu. Itu kan nyusahin tuh. Jadi aku tuh licik. Liciknya tuh gini. Oh, ini kan gini ya. Ini kan udah 1 looping. Ini tuh tadinya Ya. 1 looping ya. Ini 1 looping. Kita bikin looping 1 lagi yang mengecil kan. Piramid yang segitiga yang mengecil gini. Gitu kan. Dah. Nah, tapi kan gara-gara si merah ini kan jadinya ribet. Harus ganti warna. Kalau misalnya kita mau ngerubah, ini satu looping lagi ya. Ini looping 1, ini looping A sama B, ini looping I sama J kan. Terus aku maunya gimana caranya supaya nggak usah pakai if gitu. Kan untungnya, jadi emang kayak gitu sih. Apa ngegampanginnya. Untungnya si merah ini kan maunya di ujung-ujung nih. Ini merah nih. Ini sini jadi merah. Ini kan jadi merah. Kalau saya dimasukin ke looping kan kita harus ngecek kalau A-nya sama dengan 0 atau misalnya A-nya berapa, dia merah loh gitu. Kalau enggak hitam gitu kan. Di sini juga harus ngecek.
Ini kalau I-nya berapa, lu harus merah loh. Kalau enggak hitam kan sebel ya kayak gitu ya. Ya gimana Mm-mm. kalau kita giniin aja? Ya udah, kalau gitu loopingnya ini aja yang di looping. Jadi aku tuh cuma ngelooping ini aja gitu. Ini tuh jadi looping AB, ini jadi looping IJ, Mm-mm. tapi di depannya ngeprint duluan gitu, sama di belakangnya. Oh, oke oke, iya iya, ngerti ngerti ngerti. Gitu. Ya Iya kan, iya, iya. biarin lah. Ya gitu maksudnya. Soalnya biar nggak ngeribetin loopingnya kan. Karena Mm-mm. dan looping permasalahan merah itu kan sebenarnya nggak ada gitu. Kecuali kalau misalnya merahnya selang-seling. Itu kan jadi, ya udah deh gue cek. Lu baris ganjil apa baris genap nih. Kalau baris genap berarti harus merah. Nah itu jadi soal juga bagus ya. Kita bikin soal selang-seling gitu. Orang kan pusing semuanya. Gitu. Nah function. Nah kalau kita jadi function, sebenarnya bisa tapi nggak sih, poinnya belum perlu sih, kayaknya bakal gini juga, jadi dua aja sih sebenarnya, jadi dua function, yang satu nyetak membesar, satu belum belum cukup oke sih. Nanti deh kita lihat berikutnya lah ya. Coba kita lihat soalnya yang berikutnya, apakah dia sudah worth it dikasih dikasih itu nggak, dikasih function nggak. Ini lagi ini ya, ini yang udah aman, kelas 6. Ini kalau ini gimana nih? Ini bagus Kayaknya tapi sama gimana? sama aja nggak sih? Jadi kita sistem print out 2 baris pertama, terus looping. Boleh gitu, bisa, tapi ada cara lain nggak? Hmm, Taruh. Use do not simply output the lines with 9. Gak boleh begini dengan 9. Oke, pakai loops. Boleh. Ya udah pakai loops. Gampang lah kalau gitu. Ini udah ya. Ini kita hapus. Berarti kita mau berapa kali? Berarti I-nya 0 sampai 4 kali kali ya. Tapi kayak nggak mungkin segampang itu, Ay. Gampang protes. Susah protes. Ini nggak boleh. Kenapa 4? 4 kan? 5 deh, 5. 1, 2, 3, 4. We have problems loh. Ini nggak genap loh. Oh, Nah, iya. Oh, I know. Gampang gini. Hmm, kan gini ya. Kita pakai ganjil genap aja gimana? Jadi kan ini kan baris 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loopingnya kita mau cari masalah atau enggak? 1, 2, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita nggak usah pakai itu ya. Nggak usah pakai nested loops ya. Satu loop aja ya. Tapi pakai selang-seling ya. Nah, kalau aku triknya gini, berarti kan kita nggak usah pakai begini nih. Oke, nggak usah pakai looping ya, cuma sekali aja. Nah, mm, berarti kan kalau misalnya dia genap, kita ngeprint ini kan. Kalau dia ganjil, kita ngeprint. Pokoknya kalau genap dia depannya bintang. Kalau kalau ganjil dia depannya titik ya. mm-mm. Nah, caranya ngecek kan berarti gini. Ini bagus sih soalnya nih. If I mod gimana ya di Java, lupa. Mod itu pakai persen atau mod in Java? Itu modulo. Nyampur-nyampur. Iya kayaknya modulo. Oke. Berarti gini. If I dibagi 2 sama dengan 0. Itu kan berarti kalau si I-nya genap. Kalau si I-nya genap. Maka aku mau ngeprint. Malas pakai kurung, biarin. Berarti aku mau ngeprint bintang. Persen tuh bagi, Kak. Bukan slash. Iya, aku seneng deh kalau ditanya gitu. Iya, jadi gini, di operasi pembagian tuh di programming itu tuh selalu problem, Ay. Jadi ada bagi sama ada ini. Ini Iya. bilangnya kan div kan, ini dibilangnya mod kan. Bedanya apa? Div itu hasil bagi, mod itu sisa bagi. Jadi ini tuh eh, division gitu ya. Apa hasil pembagian ini tuh apa namanya? Remainingnya. Jadi kalau misalnya gitu ya, misalnya aku punya 10 nih. 10 dibagi 2 gimana? Berapa? 10 dibagi 3 berapa? 3 kan?
Mm-mm. Tapi 10 di mod 3 berapa? Sisa 1. Ah, pintar. Nah, berarti kan kita juga gitu ya. Misalnya I-nya di mod 2 habis. Habis berarti kan dia genap. Gitu. Ini reminder. Aku nggak ngerti yang ya Nah, kalau I mod 2. oh iya, oh I-nya taruh. Aku kemudian dulu. I-nya sampai 9. Nah, kan ini I-nya 0 nih kan. 0 Mm-mm. dibagi 0 mod 2 sisa berapa? 0 dibagi 2 sisa berapa? No. 0 kan? Berarti dia nge-print ini kan harusnya. Oh, untuk baris 0 dia nggak printnya itu. Oke. Nah, nanti kalau saya I-nya 1, berarti kan dia else kan? Else berarti. Mm-mm. Else tuh aku harus gimana? Kalau di else kalau di Java gimana? Kok dia marah sih? Taruh. Berarti kan aku nge-print yang lain kan? Kalau misalnya else, bisa. Gini kan? Berarti jadinya gini sekarang. Gini. Gitu. Gitu ya. Mhm. Berapa sih bintangnya? Gitu kan? Benar nggak? Jadi kalau misalnya I-nya sama dengan 1, di mod 0, di mod 2 kan 1. Berarti kan bukan 0. Berarti kan else. Berarti dia nge-print yang ini. Mm-mm. Oh, oke. Oke, coba dulu ya. Aku lupa apa. Backslash n. Nah, di mana kita naruhnya? Di sini ya. Backslash n-nya lupa. Di sini aja. Hmm. Di luar else ya. Oke. Nggak gitu, gini. Gitu, gitu. Nah, gitu. Sih bawahnya. Bener ya? Tuh nggak sih? Tapi aku bingung kenapa penempatan backslash n-nya di situ. Karena aku mau di setiap I dia maksudnya abis ngeprint mereka atau boleh gini sih kalau mau nggak usah gini boleh juga gini ya udah pokoknya setiap ada dia kita ganti baris gitu ini juga boleh sih gitu jadi Oh, jadi ya udah setiap setiap ngeprint lu ganti baris ya gitu ya aku lebih suka kayak gini nih. boleh jadi ini lebih cakep ya karena Ya. kalau ini malah kenapa ada di situ gitu kan nah gitu ya whatever works lah tapi ya gitu yang paling dekat sama logik kita aja aman ya Mhm. sebenarnya Oh. apa coba kita tuh bisa cari perkara lagi ya bikin ini nested looping. Terus kita hitung lagi J-nya ganjil atau genap. Terus nanti kayak ini kayak kalau kita mau gila ya. Jadi misalnya Heeh. gitu. Nih ya brainstorming aja. Ini kan kita kan ini kan I-nya ini kan kita I-nya cari genap ganjil kan. Ya udah kalau gitu nanti kita ngecek misalnya I-nya genap. Kalau kalau J-nya ganjil dia bintang, kalau J-nya genap dia titik. Bisa juga. Itu cari perkara lagi gitu. Bisa gitu juga. Jadi ada 2 looping. Kalau saya diomelin, nggak boleh, kamu nggak boleh ngeprint ini gitu. Kamu harus ngeprint per karakter ya. Udah berarti harus ngecek misalnya. Berarti kan ini ganjil genap juga kan. Berarti si J-nya itu, ini aku cuman ini ya, apa mengide. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah. Kalau misalnya I-nya genap, J-nya genap, bintang. Oh enggak deng. Kalau I-nya sama dengan J, bintang. Ya kan? Ini kan satu-satu. Ini, oh enggak deh, enggak juga. Ganjil genap berarti iya. Berarti kalau dia genap, nah di sini ya, ini pas I-nya genap. Pada saat I-nya genap, kalau J-nya genap, maka bintang. Kalau J-nya ganjil, berarti titik. Kalau I-nya ganjil, kalau J-nya genap, dia titik, kebalikannya gitu. Bisa aja gitu juga kalau mau cari perkara. Ya gitu dah pokoknya. Tapi ini udah oke lah. Dah. Nah, ini. Oh, ini sekarang. Sekarang kita masuk ke sini. Oh, yang tadi tuh udah task 6 ya?
Udah, kita ngebut loh. Astaga. Hebat kan? Sekarang ini nih fungsi disuruh tes 7 ya. Tapi ya nggak Mhm. apa-apa ya. Pokoknya kayak tadi ya. Aku suka kalau misalnya pas bingung langsung nanya. Jadi benar. Oke, sekarang kita suruh pakai ini. Bentar. Function tuh baiknya taruh di mana ya? Di luar aja apa di dalam ya? Tadi ya, ntar aku boleh tonton dulu. Ini kan ini else ya. Ini yang warna, nggak usah dulu. Yang mana sih function? Lihat contoh yang gampang. Eh, Functions, yang mana aja? Whatever works. Ya, misalnya, aku mau taruh di eh ya dari dalam aja, dalam functionnya deh. Oke. Kita disuruh ini nih. Ini kita ganti ya. Oke, we start from scratch lagi. Ini kosong nih, belum ada apa-apa nih. Ini udah nggak hello world sama sekali. Terus kita disuruh bikin katanya public static int get max. Nah, kita tuh disuruh ngitung ada 3 bilangan. Kita suruh ngembaliin yang maksimumnya berapa gitu. Kita suruh bikin fungsinya. Nah, berarti gimana? Berarti kan nanti ini kita harus gini nih, return. Maksud soalnya itu apa ya, Kak? Kita suruh bikin function. Jadi gini, function tuh ya, nanti public static nggak usah dulu lah ya, nggak usah aku jelasin dulu ya. Tapi gini, function tuh dia bisa punya nilai nilai keluaran sama nilai masukan. Nah, dia tuh nyuruh kita bikin fungsi. Ada 3 bilangan, A, B, sama C. Itu terus kita suruh ngitung, keluarin mana bilangan yang paling gede gitu. Ya kayak misalnya ini 17, misalnya ini 2 gitu ya. Ini 23. Oh, yang paling besar tuh C gitu. Hmm. Gimana caranya? Gimana? Berarti kan harus dibandingin tuh. Nah, cara paling gampang tuh gini. Kita kan misalnya ada input ya kayak gini. Cara kita tahu yang paling maksimum gimana? Kita bikin dulu variabel. Misalnya kita punya integer gitu ya, maksimum. Nah, maksimum ini tuh belum kita kasih nilai biasanya yang negatif banget gitu. Kenapa? Biar kelihatan aja gitu, biar biar biasanya gitu ya programmer tuh kayaknya biar ya udahlah, gue tahu itu bukan maksimum lah gitu, karena kita biasanya pakai bilang di atas. Pokoknya kecil banget biasanya, kalau maksimum kecil banget, kalau minimum besar banget biasanya gitu. Nah, ini kan maksimumnya masih segini. Udah, ini angkanya tuh cuma 3. Berarti kan kita cek nih A ya. Jadi if A-nya lebih besar dari maksimum, maksimumnya jadi A dong. Benar nggak? Jadi kan maksimum, jadi sekarang isinya berapa? 17. Mhm. Dah, sekarang kita cek. If maksimum lebih besar sama B, gedean mana? Kalau misalnya lebih besar B, berarti maksimumnya jadi B gitu. Maksimumnya kan udah jadi 17 kan? Ini dibandingin Mhm. berarti sekarang. Hmm. Nggak diganti berarti kan? Karena 2 nggak lebih besar dari 17. Ya udah, terus cek lagi. Maksimum sama C, gedean siapa? Kalau maksimumnya lebih kecil dari C, berarti maksimumnya diganti sama C. Jadi si maksimumnya tuh sekarang jadi C gitu. Mhm. Kebayang nggak? Nah gitu ya. Nah berarti sekarang gini, aku bikin dulu. Dikurung. Aku bikin fungsi. Nah, si fungsi ini aku hapus dulu biar nggak pusing. Oke. Dia akan ngecek nih. Kita bilang, ini kan anggap misalnya, oke lah, kita anggap bilangannya integer ya. Berarti, ngetiknya maksimum itu sama dengan minus berapa lah gitu ya. Aku ngarang aja. Segitulah. Itu harus minus, Kak. Enggak juga sih. Boleh juga sih, 0 sih. Sok aja lah gitu. Tapi kalau misalnya bilangannya ada yang 0 gimana? Oh, oke. Atau ada minus gitu ya. Ya pokoknya something yang sangat-sangat nggak mungkin gitu ya. Hmm. Whatever.
Kita suka gitu sih programnya, kadang aneh. Itu salah satu yang aku bingung dulu kenapa gitu ya, tapi jadi tahu aja bahwa oh gue harus cari bilangan yang cukup gede untuk gantiin dia gitu. Oke, terus max ya, if gitu kan ya, A lebih besar dari max, berarti apa? Ngapain? Kalau kalau lebih besar dari max berarti max sama dengan A, gitu kan? Mm-mm. Kalau enggak gimana? Ya udah enggak gitu. Terus sekarang pakai kurung ya, harus pakai kurung nggak sih? Oke. Nah sekarang si maksimum ini lebih besar dari B atau enggak gitu ya? Gitu ya. Jadi ini gimana? If-nya mendingan disatuin apa dipisahin? Enaknya gimana? Jadi maksimumnya kan udah jadi A sekarang kan ya. Jadi kita Iya. ke bilangan berikutnya. Boleh sih dipisahin kayak misalnya if B, ini kita apapun whatever works aja ya. Ini dulu lah. Ini cara paling manual lah. Ini sorry, ini belum aku kasih ini. Maka maksimum B sama dengan B. marah lagi dia, nggak pakai koma. If C lebih besar dari maksimum, ini cara Max. paling ini, max sama dengan C gitu ya. Udah, Mm-mm. habis itu kita apa? Return max gitu. Nah, Return tuh nah return itu adalah cara kita mengembalikan nilai dari fungsi gitu. Jadi fungsi itu ya, misalnya kita punya fungsi nih, misalnya namanya add gitu ya. Ini fungsi add. Dia tuh bisa punya input dan misalnya bisa punya output atau input. Jadi dia outputnya misalnya, ini kan dia outputnya apa? Integer kan. Jadi kalau di sini ada nilai gitu ya, integer gitu, berarti kita harus kasih output. Jadi si function itu harus nge-return sesuatu. nggak ngerti, aku masih nggak Gak ini. apa-apa. Jadi gini, aku bisa, nanti aku kasih contoh ya. Nah, kalau misalnya kita punya ya, saya aku punya misalnya void gitu ya, void add gitu. Misalnya ini integer. Ini kalau gini ya, aku misalnya punya fungsi integer A sama integer B. Mhm. Aku disuruh jumlahin duaan ini gitu. Berduaan itu disuruh jumlahin. Nah, berarti terus dia bilang kan, itu kayak kita nyuruh ke dapur. Kalau misalnya kita adain, ada keluaran dari fungsi itu kayak dapur, kita bilang, kita kasih nih si inputnya tuh kita kasih bahannya misalnya nasi, beras sama bumbu gitu ya. Pokoknya nanti lu harus kembalinya jadi nasi goreng gitu. Kebayang nggak? Jadi dia harus return ke kita lagi gitu. Jadi nanti di sini tuh kita tuh nge-return apa coba yang di return? A plus B kan, karena dia mintanya add kan. Gitu. Tapi boleh nggak sih kalau kalau kita bikin void itu nggak ada kembalian gitu. Tapi ada input. Jadi tuh kayak kita nyuruh si dapurnya, lu masakin nasi goreng. Tapi kalau udah mateng, tolong anterin deh ke orang yang pesen gitu. Nggak usah balikin lagi ke gua. Nah itu tuh bisa aja. Jadi dia misalnya ngeprint aja, udah sistem print gitu ya. Sistem print ini aku nggak lengkap nulisnya ya. Print ya udah print aja gitu, A plus B gitu, udah gitu aja gitu. Nah kebayang nggak, jadi kita tuh bikin function tuh kayak punya sebagian kode yang bisa kita panggil kalau dibutuhkan gitu. Nah makanya tadi sebelumnya aku nggak bikin function tuh karena biasanya kita bikin function tuh kalau berulang-ulang, kayak misalnya bikin kalkulator kan kadang-kadang ada jumlah, ada kali, ada bagi gitu kan ya. Ya udah dipisah aja jadi function deh, daripada ngali baginya di dalam program utama pusing gitu ya. Mm. Mendingan kita pisah aja gitu. Kita ini kenapa pakai public static ya, error. Tunggu sebentar. Ini kayaknya gini tidak benar nih. Nah gini. Itu nggak sih? Jadi kan karena dia minta int ya, berarti kita harus return kan? Returnnya return max. Nanti aku contohin deh. Nah, berarti makainya tuh di sini adalah kita bisa bilang get max gitu ya. Terus kita kasih nilai misalnya 17, 111 sama
3 gitu. Yang paling besar yang mana? Tapi ini kenapa error ya? Di if-nya nggak ada kurung kawal. Emang harus pakai gitu? Nggak tahu sih. Iya sih kali. Tapi kayaknya kalau satu baris kagak usah deh. Ya Allah capek kali lah. Sabar. Bener juga sih kali. Tapi males banget gak sih? Taruh. Nggak boleh males. Taruh ya. Nah, ini. Tetap marah loh. Tunggu. Ini aku hapus dulu. Get max public static. Taruh. Return the ranges of the free pass number. It must also public static void main method to test different calls to get max, but it's not necessary. Oke. Ya udah boleh dong kayak gini. Kenapa nggak boleh sih? Kayaknya salah ya. Kurungnya udah bener loh. In get max. Sorry. In get max. In. Lihat contoh dulu ya. Sabar. Ini juga gini kan. Set this name. Public. Oke. Apa yang salah sih? Return type. Udah. Iya. Tuh kan cuman gini. Oh, astaga, publiknya lupa. Tapi udah dong. Ini kan public add numbers. Lihat deh. Ini ya kayak gini ya. Dia kan bilang public int add numbers kan. Nanti dia mau nambahin A sama B. Terus sama dia dihitung dulu nih. A sama B itu ditaruh di variabel sum. Karena dia ada int ya. Jadi kita harus return. Nah, nanti manggil functionnya. Oke, I was wrong. Ntar di luarnya aja berarti ya. Astaga, harus bikin main obj dulu. Masa? Taruh ya. Boleh nggak di dalam aja? Di sini aja. Nah, gini aja deh kita bikinnya. Public static int. Ya udah public static deh. Ya udah di dalam aja kalau gitu. Public static int. Oh, ini salah. Oke. Ini gini. Sorry, ini gini kan. Ini di dalam argumentsnya ini. Oh, kurang satu. Sorry. Berarti kurang satu ini. Benar? Benar kok. Result square. Public static in square num class main. Ntar dulu. Oke, sorry. Di luar aja ya. Oh, ya, maaf. Apa ini gini. Sorry. Ini disalah. Harus di sini. Harus di luar main, tapi di dalam function. Nah, ini kan udah. Ini gini. Udah. Jadi aku jelasin ya. Beran. Kok gini? Kok hello world? Kenapa gini? Save dulu. Run. Oh. Aku apa coba salahnya? Nggak di print. Oh. Jadi kita nggak tahu hasilnya. Kan dia nge-return, tapi kan angka. Ya. Tapi nggak kita print, jadi keluar. Tuh, harusnya 17 yang paling besar. Makanya aku Jadi ganti di 23 gitu ya. Harusnya paling besar. maksudnya return tuh kayak
return hasilnya yang maksimum tuh yang mana? Kayak kasih gue jawaban yang maksimum tuh yang mana gitu ya? Ya, terus boleh loh misalnya gini, ini aku ganti ya jadi void ya. Terus dia nggak jadi ngamuk kan? Mm-mm. Pengen return, gue nggak minta return. Ya udah, ini kita ganti aja jadi gini. Ini jangan return, tapi sistem ngeprint aja. Kita ngeprint maksimumnya. Terus nanti pas kita manggil, berarti kita nggak usah ngeprint. Kita kita get max aja gitu. Karena ngeprintnya udah di dalam fungsinya kan. Mm-mm. Ini juga boleh gini, ini juga boleh gitu. Hmm. Boleh nggak misalnya? Aku misalnya, udah lu mah pokoknya nggak gue kasih input, nggak boleh ngasih output. Bisa aja, boleh aja. Jadi yaudah ini nggak dikasih input. Ini nggak kita kasih input juga nih. Terus di sini, tapi kita masukinnya manual. Tapi ini bukan best practice ya. Jadi misalnya udah gue masukin manual deh. Poinnya kita pakai function tuh kan sebenarnya supaya kita bisa ganti-ganti variabel kan. Kalau gini kan kayak ngapain bikin function kalau manual gini masukinnya ya kan? Kayak ya gue misalnya punya dapur ya misalnya ya udah pesennya bisa beda-beda dong. Misalnya masa nasi goreng terus kalau misalnya mau spaghetti gimana gitu. Bahannya beda berarti harusnya outputnya juga beda dong. Nah, ini juga bisa kayak gini. Nah, kayak gini benar ya maksimumnya 15 ya. Mm-mm. Itu artinya kita punya fungsi yang tidak punya input, tidak punya output. Oke. Oke. Nah, kalau Oke. saya nanti disuruh, misalnya suruh bikinin fungsi maksimum minimum, ya udah bikin aja gitu. Cuman best practice ya harus ada inputnya lah gitu. Masa enggak gitu. Terus jadi setiap dijalanin selalu angkanya ini gitu kan nggak rada nggak make sense gitu ya. Probably for some cases works gitu, tapi it's not the case gitu ya. Biasanya harusnya ya kayak gini dimasukin. Nah, perkara mau ada return mau enggak terserah. Mau misalnya dia ngeprint sendiri ya udah lu print aja gitu atau balikin ke gue lagi sama gue mau diproses gitu ya boleh gitu. Itu berarti pakai return gitu ya, misalnya in. Tuh, berarti di sini harus return. Tapi kalau di sini return, berarti kan kalau kita gini marah tuh dia. Kalau ini gini, hah, aku perlu input, kamu nggak masukin apa-apa. Ya udah masukin apa ya? Misalnya 110, 312 misalnya gitu ya. Mm. Ini nggak ngapa-ngapain kan? Mm-mm. Kita bisa juga gini misalnya hasil gitu ya atau result itu sama dengan get max. Itu bisa juga kita gini. Ya udah kita print hasil gitu juga boleh. Gitu. Tapi ini kan rada muter ya. Sebenarnya kan kalau kita mau print ya udah print aja. Print fungsinya langsung diisi. Tapi ada juga yang bertahap gitu. Masukin dulu ke variabel, baru variabelnya di print. Tapi hasilnya sama aja gitu. Nah, ini ngamuk. Kenapa? Get max 100, taruh return max. Apa yang salah ya? Static Hmm. apa nih? Oh, nggak bisa. Oh, sorry. Ya, kita harus gini dong. Si result ini kan belum pernah di-declare, jadi harus kita kasih angka. Java tuh galak. Jadi dia bilang, apaan masukin ke result? Itu Hmm. tipenya mana dulu? Iya kita tipenya integer, berarti variabelnya harus integer. Tuh, oke. Sekarang kita lihat ya contoh berikutnya ya. Nah, ini uppercase nih. Atau, oh bisa. Sampai situ oke ya. Em, Mm-mm. nanti aku tambahin lah ya. Nanti kita latihan lagi lah. Tapi oke lah ini. Oke, the last. Sekarang kita bikin function. Public static char uppercase card. Sekarang kita disuruh ngerubah ya. Ini aku ganti semua. Ini aku ganti semua. Kita disuruh public static char. Terus upper kita disuruh nge-upper. Namanya fungsinya itu. Terus mungkin char 1 gitu ya. Char A gitu. Char C katanya. Uppercase
Oh, uppercase ini. Nah, kita harus nge-return. Berarti kita return sesuatu gitu. Nah, sebenarnya di Java tuh ada function. If the pass argument is letter between A sampai Z, return uppercase person. Kalau misalnya A sampai Z, return letter as it. Kalau misalnya other cases, return 0. Berarti kan kalau misalnya yang lain, berarti harus kita cek kan. Berarti di sini kan karakter C ya. Berarti if C sama dengan ntar lupa ya di Java gimana bentar, kita cek dulu ya sebentar ya. How to check taruh check upper and lower case Java. Nah ini, yap. Oke, berarti kan if C is uppercase, if C is ini ya, is uppercase, taruh is, yang aku pindah sini aja deh biar nggak kejauhan ke sini ya. Ini, nah if is uppercase, kok gini sih? Oh salah, boleh nggak sih gini? Gimana sih? Bentar. Karakter C input to char array. If karakternya siapa? Kalau C-nya siapa? Oh, bentar sabar. Input to lowercase. Converting and comparing. Bentar dulu. Ini kan compare ya. Checking. Kalau checking gimana? For karakter C, input to char array. String input. Oh, oke. Ini. Nih aja deh, cari yang gampang. Oh, bisa gini loh. Ini manual banget aja. Kita terserah sih mau gitu punya manual atau mau pakai uppercase, tapi bisa gini juga. Pakai cara yang gimana yang gampang ya? Harusnya bisa pakai uppercase. Kalau non if kan karakter ini kan string ini ya. Aduh, pakai yang mana yang gampang ya? Mau gini aja. Mau pakai looping aja. Pakai looping juga bisa sih. Misalnya gini. Eh, tapi ngeloopingnya kayak aneh. Ya, kita cobain ya. Tapi ini stringnya ABC, taruh ya. ABC char at it. Nah, ini gini. Oh. Sabar. Sabar ya. Kalau misalnya if karakter is lowercase, if harusnya bisa gini sih. Atau ini gini aja. Nah, gini aja. Oke. Oh, to return convert lowercase
Itu uppercase. Apa itu? Itu uppercase. Gitu ya. Jadi kalau dia lowercase, kita balikin uppercase. Kalau dia is uppercase, Sama. nah, sama. Berarti apa? C kan? Kalau is digit, ya omelin aja. Apa misalnya? Oh, Hmm. hmm, ya. Misalnya gitu ya. Ini apa yang salah sih? Ini. Titik Aku dua. salah nggak sih? Ini O tuh gini nggak sih? Bener nggak? Oke. Berarti kalau misalnya aku masukin upper case char, aku masukin misalnya apa? Pak gitu ya. Pak kutip nggak sih? Ini marah nggak ya? Jadi dulu ya. Marah nih, gini harusnya. Apa yang marah ya? Ini syntax. Oh, else. Insert else to complete if statement. Oh, if-nya ada yang nggak ini. Sorry. Ini sebenarnya nggak usah sih. Apalagi? Oh, nggak boleh argument string. Oh, kayaknya aku harus ngajarin. Kita kayak harus belajar itu dulu deh. String dulu ya. Oh, I know. Karena kita mengejar waktu, mari kita bentar ya. Kita sambil ngetes ya. Mm-mm. Yang ChatGPT answer this ya. Kalau enggak, soalnya gini. Jadi di Java tuh terkenal ya. Dia tuh urusan string sama karakter tuh ribet. Nah, aku tuh khawatir harus ngejelasin dulu ke string dulu. Ini nggak bisa gini karena kita harus convert dulu, fix this. Coba, tuh kan nggak bisa. Oh, oke. Ntar dulu. Kan udah bener ya. Karakter, tuh. Oh, oke. Ini harus karakter channel. Berarti gini dong. Udah bener dong? Enggak. If character is uppercase, si, aku ada yang salah tadi. Oh, ini C. Oke, masih salah. Nah, ini tetap nih. Dia nggak mau, nggak boleh katanya. Ya udah, jadi gimana? Kerasa sama ya? Apa bedanya sih? Ntar lo. Uppercase karakter C. Uppercase karakter. If karakter is lowercase c, return karakter to uppercase. Iya kan, bener kan? If karakter is uppercase c, berarti return c. Udah benar. If karakter is digit, oh dia bilang, ya karakter is digit c, enter only letters. Iya, oke. Terus system out invalid karakter, iya deh, return ini. Manggilnya car result. Oh, coba ya. Di atasnya enggak, nggak jalan, nggak bener, sama tapi nggak bisa tetap uppercase car, char ini berarti uppercase char a, sorry, a, uppercase char a, bentar ya.
Penasaran. Berarti A, apa kutipnya nggak boleh 2? Saya di Java tuh kutipnya bisa jadi beda untuk string sama buat karakter. Nggak tahu nih kenapa kayak this is return of type car. Oh, sorry. Oh, aku harus nge-return ya. Astagfirullahaladzim, lupa. Kan tadi ngejelasin sendiri, lupa sendiri kan? Kita mau pakai return nggak? Ini udah nge-return loh. Oh, ini belum nge-return. Kasih nol aja ya tadi dia bilang ya. Oh, ya udah. Dia marah di situ aja, lupa di return, lupa nge-return. Ya dia tetap marah. Cannot convert baris 20. Oh, atau gini. Ini nggak usah return. Ini belum apa ya? Oke, tenang ya, bentar ya. Tuh kan, kutip 1 mau kutip 2 beda. Astagfirullah, string input A. Iya sih, nanti deh kalau gitu. Kayak aku harus jelasin. Kalau ini nggak jalan, berarti aku harus panjang lagi nih jadinya. Soalnya string. Jadi gini, coba ya. Copy ya. Aku bikin baru ya. Ini ya. Oh, hello world. 1 gitu ya. Sini aku jalanin. Tunggu ya, tes dulu ya. Hello world 1. Ini beneran. Ini yang ChatGPT nih. Oh, yang ChatGPT bisa. Kenapa bisa pedas sama? Tunggu, aku tidak menyerah dulu. Apa yang salah coba? Hello world, hello world. Tunggu. Uppercase, karakter C. If karakter is lowercase, C. Return karakter to uppercase, C. Terus, if digit is uppercase, tetap. Oke, berarti kan ini yang beda. Ini ya. Ini udah. If karakter is digit, udah. Bagok ya. Yang punya aku kan. If karakter is digit C, if karakter is digit C, dia ngapain? System out print line, enter all letters, return 0. Ini. Udah, aku juga sama. Siapa yang beda? Ini invalid. Oh, ini ya kalau yang lain ya. Kalau invalid karakter, dia nambahin ini ya. Coba ya. Oke. Terus apa? Karakter result, oke harus gini. Oke ya, ini ya udah deh, kayaknya aku salah di sini, nanti aku jelasin ya. Sabar ya. Sabar ya. Ini saya matiin dulu. Ini saya tambahin dulu. Dia bilang gini, karakter result itu uppercase, kita masukin sesuatu. Nah, kalau dia resultnya nggak sama dengan kosong, kita kasih hasilnya. Gitu. Coba. Tanda seru sama dengan tuh tidak sama dengan. Tetep lo yang gue error loh. Nggak tahu kenapa loh yang ChatGPT jalan, tapi kodenya identik tau. Nggak tahu Tanda yang seru sama dengan tuh tidak sama dengan, Kak. yang mana? Ah, iya. Ini tuh pentung apa? Tanda seru sama dengan tuh tidak sama dengan, benar. Jadi kalau dia tuh ngecek kalau nggak nol, kalau nggak kosong, dia akan mengembalikan hasil. Tapi sebenarnya secara logik ini tuh udah benar gitu, kayak aku ngeprint kan uppercase ini, cuman ini nggak make sense aja kenapa nggak jalan gitu. Kan kalau aku masukin sesuatu ya, ini yang ChatGPT aku mati-matiin ya. Ini yang versi kita ya. Coba bedanya apa? Sama karakter uppercase, karakter C, apa gue kita
Apakah juling? Tunggu. Return karakter to uppercase sudah sama C. If karakter is uppercase C, return C. If karakternya digit, berarti nggak mau kan? Kita nggak mau enter. Kita maunya enter only letters. Ini kalau yang lain ya. Udah dong. Void main string args. Harusnya bisa dong. Save. Dua 20 sama 30. Taruh. Oh, tar dulu. Tunggu dulu. Oh gitu. Oh ya Allah, jangan bilang gara-gara kutipnya. Ini nggak boleh, katanya nggak boleh kutipnya 2, harus 1. Masya Allah, sekejam itu kah hidup ini? Enggak tuh, sama masih error. This method must return. Udah kan kita selalu return. Can you? Error apa? Ayo, jawab. Sama Ai. Oh, guarantee return. Oke, ya udah, gue ngerti. Udah. Jadi kita tuh gini ya kan, kalau if itu kan belum tentu ya. Jadi kita harus, kata ChatGPT, kita harus memastikan dia nge-return sesuatu. Berarti harus nambahin ini kan. So I suppose this has to work now. Oh iya, udah berhasil. Ya, ini nggak pakai. Jadi ini gabungan antara ChatGPT dan kita ya. Jadi Oh, saya nih, kalau aku ganti A gitu ya, misalnya aku ganti Z, dia harusnya Z dong. Oke, kalau diganti jadi 1, oke. oh. Gitu loh. Jadi coding tuh emang perpaduan logik, sabar, sama kopi. Aku tuh masih nggak ngerti Apa? yang returnnya sih kayak kapan harus dipakai sama kapan nggak usah Nah, dipakai. oke, good question. Kenapa sih pinter selalu pertanyaannya bagus deh. Jadi gini, whenever ya kita bikin function nih. Pada saat kita bilang sebelum nama function, terus kita kasih tipe, mau itu karakter, string, integer, float, apa, atau misalnya boolean gitu ya. Berarti kita tuh berkomitmen melakukan return. Nah, problemnya aku miss di sini tadi, gara-gara kita pakai if. Nah, si Java itu adalah bahasa pemrograman tuh yang dia dibilangnya strongly type language karena dia sangat strict gitu. Jadi dia tidak menerima celah untuk kesalahan. Termasuk ini gitu. Jadi ini kan sebenarnya if ya. If itu kan belum tentu kejadian tuh. Misalnya bisa aja misalnya gimana kalau gue masukinnya white space misalnya. Bukan alfabet, bukan huruf besar, bukan huruf kecil, bukan angka. Misalnya masukin apostrof gitu atau spasi atau backspace gitu gimana gitu. Berarti kan si if ini tidak akan pernah dijalankan kan? Nah, kalau if ini tidak dijalankan, berarti tidak ada return kan? Sementara kita udah janji nih, gue bikin fungsi yang bakalan ada return gitu. Jadi kayak kita punya dapur, lu harus return sesuatu, whatever gitu. Jadi kalau Oh, misalnya bahannya habis, ya paling enggak es teh manis harus keluar gitu. oh jadi Kita harus return tergantung sama, tergantung pabrik setting apa gitu. ya tipenya harus itu gitu. Makanya tadi terus tadi kan Java tuh gila kan ya. Java tuh gini, Java itu tuh kalau bilang string, misalnya string itu kan satu kata ya, misalnya hello gitu, itu kan string ya.
dia maunya tuh pakai kutip 2 kan. Kalau Mhm. karakter itu 1 huruf, dia maunya kutipnya di bahasa So, lain mah begini Kak. Jadi when oh, you mismatch it, then it won't work aja. Kalau aku kan moving back and forth di C++ sama Python kan, makanya suka lupa sintaks kan. Jadi kalau ke mm-mm. Java tuh suka kayak dimarahin jadi kalau begitu coding pakai Java tuh kayak masuk akabri gitu, kayak masuk militer gitu ya. Kenapa sih gue salah terus gitu? Hmm. Java tuh se-strict itu, sekutip-kutip, se-return terus udah gitu. Ya gitu kayak tadi gitu. Jadi pas logiknya udah bener gitu, eksekusinya enggak, menurut Java enggak, lu ngomongnya enggak bener, ya gak jalan gitu. Gitu. Hmm. Jadi dia minta lu garansi ya, kata si ChatGPT pintar juga, dia bilang lu harus garansi lu ngasih return gitu. Kan in case kalau dia bukan uppercase, bukan lowercase, bukan digit, si programnya nanti gimana gitu. Hmm. Oh, ya udah. /0 tuh apa, Kak? Ini tuh artinya karakter kosong. Oh, Nul. Ini tuh nul. Makanya tadi ingat gak yang di ChatGPT, dia kan pakai ini. Yang ChatGPT gue hapus ya. Gara-gara kesel. Return aja sih, nol aja. Ada yang if tadi dia bilang if tuh mana? Ntar tunggu ya. Nah ini. Itu tuh artinya kalau resultnya nggak kosong, kalau resultnya nggak nol, ada sesuatu gitu ya, misalnya entah white space, entah apapun, berarti kita harus membalikan sesuatu. Gitu. Jadi nggak boleh, kan bisa aja kita nginputnya ngenter aja gitu, nggak masukin apa-apa kan juga bisa. Mhm. Atau misalnya manggil functionnya kosong gitu. Nah, program yang lebih bagus tuh yang ngecek lagi gitu. Jangan-jangan nih orang nggak masukin apa-apa gitu. Nah, itu yang tadi ChatGPT itu dia pakai ngecek lagi gitu. Itu lebih rapi lagi dia. Jadi lebih aman. Kan bisa aja kan kita misalnya gini aperture nih, terus kita masukinnya kagak masukin apa-apa gitu, kosongin aja gitu. Gini. Kosong aja taruhnya lebih. Nah, itu kan nanti kan jadi error kan? Mm-mm. Marah gitu. Gimana sih kan harus ada input, nih udah dibilang harus ada karakter C. Ya kayak dapur, lu suruh gue masak nasi goreng nasinya mana gitu. Gitu kan. Ya udah gue masukin P gitu ya. Kalau P jalan, tapi kalau program yang lebih bagus tuh sebenarnya pakai try. Jadi try nanti tuh ada yang namanya try and catch gitu ya. Jadi dia selalu ngecek suatu kondisi, kalau bener dia execute, kalau salah harus ngapain gitu. Jadi itu tuh penting sebenarnya kayak bikin form gitu ya. Orang kan suka misalnya nama diisi tanggal lahir, tanggal diisi alamat gitu kan, itu sebenarnya Mm-mm. mengacaukan segala proses kan. Nah, itu tuh di program harusnya dicek. Nah, ChatGPT yang tadi bagus, cuman kan kalau aku straightforward, pokoknya jalan dulu gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah sih aman. Mana soal kita? Soal kita hilang. Ini. Gitu. Nah, kan dia returns, nol kan returns. Mm-mm. Udah berarti kita aman nih, selesai. Oh, oke. If there's any questions, WhatsApp lah ya. Oke. Aku tuh biasanya record ya ini terus aku taruh di YouTube. Itu buat dibaca lagi kalau misalnya nanti kira-kira perlu aku kasih linknya. Mhm. Kalau mau lihat lagi apa misalnya kali tadi apa ada bagian yang pengen diulang gitu, itu juga nanti aku record kalau perlu rekamannya nanti aku kasih linknya gitu. Oke. Oke? Aman? Oke deh. Aman. Semoga bermanfaat ya. Oke. Makasih, Kak. Iya, danke. Thanks so much for Thank today. you. Bye bye. Take care.